Wah, berarti menarik sekali Bang ya, tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial ini. Bahkan selain daripada dapat, melakukan peneguran ketika hakim melanggar kode etik, di sisi lain juga, menjaga harkat martabat seorang hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung Bang di channel saya, channel Bung FD Bang. Jadi pada kali Ya, ini di channel Bung FD mencoba untuk lebih mengenal bagaimana sih Komisi Yudisial itu, apa tujuannya dan lain sebagainya mengenai kewenangan-kewenangan KAY sampai lembaga-lembaga di bawahnya. Nah, kali ini teman-teman kita bersama asisten penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Timur, itu ada Bang Ali Sasyudin, SAPSH. Bang, bisa nggak Bang bantu saya untuk apa sih Komisi Yudisial itu secara umum, mulai dari dasar hukumnya, tujuannya bagaimana? Mungkin Bang Ali sudah berpengalaman di wilayah itu. Dipersilakan Bang. oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Bung FD, saya diberi kesempatan untuk hadir di channelnya untuk menyampaikan kira-kira beberapa hal tentang berkaitan dengan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu sebenarnya lahir sebagai sebuah tuntutan ya dari dinamika perubahan pasca reformasi. Karena lembaga peradilan kita sebelum era reformasi khususnya di era Orde Baru itu dipahami berada di dalam satu keadaan yang tidak tidak imparsial gitu, tidak merdeka. Padahal kan sebenarnya pengadilan atau hakim itu seharusnya merdeka sehingga dia bisa memutus perkara-perkara yang disidangkan itu secara objektif, secara imparsial, dan betul-betul berkeadilan. Tapi kalau misalkan lembaga peradilan maupun hakimnya itu tidak merdeka, tentu kita agak kesulitan untuk mendapatkan sebuah putusan yang betul-betul objektif sesuai fakta persidangan dan berkeadilan itu tadi. Makanya kemudian setelah reformasi 98 itu, kemudian muncul dorongan agar bagaimana lembaga peradilan itu bisa lebih netral. Salah satunya adalah dengan adanya lembaga pengawasan yang sifatnya eksternal, yaitu Komisi Yudisial. Selain selain karena faktor bahwa lembaga peradilan di era Orde Baru itu dianggap sering diintervensi oleh kekuasaan, faktor lainnya juga yang menyebabkan lahirnya, yang memunculkan ide lahirnya lembaga keadilan, lembaga Komisi Yudisial itu adalah karena penyatuan satu atap lembaga peradilan. Kalau dulu kan sistem peradilan itu kan tidak berada dalam satu atap. Misalkan administrasi peradilan, administrasi terkait dengan penggajian hakim dan lain sebagainya itu dulu kan berada di bawah Menteri Kehakiman misalkan. Nah, setelah era Orde Baru itu untuk menjaga netralitas dan kemerdekaan lembaga peradilan, maka kemudian dijadikan satu atap semua, baik itu manajemen, keuangan maupun dalam hal menangani perkara itu dijadikan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, tentu dengan penyatu atapan itu, maka kekuasaan Mahkamah Agung itu menjadi sangat besar gitu. Karena semua hal yang berkaitan dengan lembaga peradilan, baik manajemennya, SDM-nya, keuangannya dan sebagainya
dikelola sendiri oleh Mahkamah Agung. Nah, karena kekuasaan yang begitu besar itu dan agar kemudian tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka kemudian melahirkan juga ide tentang adanya komisi yudisial itu. Nah, sebenarnya gagasan tentang komisi yudisial itu sebenarnya lama, tidak hanya pasca reformasi 98 tadi itu. Tapi sudah berawal sejak tahun 1970 sebenarnya. Pada saat itu muncul ide tentang adanya Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH. Nah, ya MPPH. Iya, MPPH itu juga sebenarnya bertujuan untuk bagaimana agar terkait dengan promosi, mutasi dan lain sebagainya terkait dengan hakim itu ada lembaga khusus yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan, saran dan masukan. Tapi juga pada waktu itu MPPH tidak sempat masuk di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Tidak masuk di situ sehingga pembentukan MPPH menjadi gagal. Nah, begitu juga pada tahun 1999 muncul juga tentang ide Dewan Kehormatan Hakim. Nah, Dewan Kehormatan Hakim itu juga sama, agak mirip sebenarnya tugasnya dengan Komisi Yudisial hari ini. Misalkan mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai promosi dan mutasi hakim. Tapi itu juga kemudian tidak terbentuk, tidak lolos di dalam menjadi bagian dari pasal yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, gitu. Sehingga pembentukan komisi Dewan Kehormatan Hakim tadi itu tidak terbentuk. Nah, baru kemudian di era 98 itu gagasan tentang pembentukan lembaga yang bisa menjadi check and balances terhadap lembaga peradilan itu menjadi semakin kuat dan pada saat itu terbentuklah komisi yudisial. Nah, tentu pembentukan komisi yudisial tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga agar hakim menjadi merdeka, gitu ya. Hakim menjadi menjadi bisa lebih bebas untuk menjalankan kewenangannya di dalam mempertimbangkan, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara. Nah, kalau secara hukum, dasar hukum, komisi yudisial itu diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24B. Dia menjadi satu kesatuan dengan bab kekuasaan kehakiman. Jadi kalau kita lihat bahwa bab kekuasaan kehakiman itu membahas 3 hal. Pertama berkaitan dengan 3 lembaga, gitu ya. Pertama adalah lembaga Mahkamah Agung sendiri, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan terakhir kemudian Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu masuk dalam bab yang membahas tentang kekuasaan kehakiman. Nah, karena hal itu maka tentu itu memberikan satu sudut pandang lain ya, daripada misalkan KY diletakkan di luar bab kekuasaan kehakiman. Artinya dengan dimasukkannya Komisi Yudisial di dalam bab kekuasaan hakiman, maka KY dianggap bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, walaupun bukan sebagai yang melaksanakan secara langsung, tapi dia menjalankan fungsi bagaimana menjaga dan menegakkan, gitu ya, keluhuran martabat hakim. Berarti ini Nah, masuk di lembaga yudikatif, Bang, ya? Ya, kalau secara Undang-Undang Dasar maka Komisi Yudisial itu masuk bagian dari lembaga yudikatif, walaupun dia bukan sebagai pelaksana, gitu ya, bukan sebagai pelaksana yudikatif. Nah, mungkin itu sementara. Nah, terus gini Bang, terkait Komisi Yudisial selaku masuk dalam lembaga yudikatif, tentu apa sih Bang secara kewenangan Komisi Yudisial ini, kewenangan, tugasnya ngapain? Karena kan bukan pelaksana yang mengadili, yang memutus, atau yang seperti sebagaimana kita ketahui kewenangannya Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi, Bang. Ya.
Baik, jadi gini, kalau menurut Undang-Undang Dasar pasal 24D gitu ya, bahwa disebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi dalam Undang-Undang Dasar pasal 24D itu ada dua hal sebenarnya yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pertama adalah Komisi Yudisial melakukan seleksi gitu ya terhadap para hakim agung, melakukan seleksi terhadap pengangkatan hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Yang kedua, Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menyegah dan menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Nah, berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen hakim agung gitu ya. Nah, yang sekarang juga sebenarnya ditambah dengan rekrutmen hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya sudah sering berjalan, sudah lama berjalan. Bahkan dalam waktu dekat ini akan ada rekrutmen hakim agung di Komisi Yudisial. Nah, jadi prosesnya adalah Komisi Yudisial yang kemudian membuka pendaftaran kira-kira gitu ya bagi para akademisi maupun praktisi hukum yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun juga lembaga negara yang berkaitan untuk menjadi hakim agung. Dan kemudian Komisi Yudisial yang melakukan seleksi, melakukan tes wawancara, melakukan segala prosesnya sampai kemudian Komisi Yudisial memutuskan siapa yang layak untuk kemudian dipilih dan untuk menjadi calon hakim agung. Ya. Nah, baru setelah itu, setelah Komisi Yudisial menemukan orang-orangnya siapa yang kira-kira dianggap layak memenuhi syarat sebagai calon hakim agung, nah kemudian Komisi Yudisial mengusulkan calon-calon itu kepada DPR melalui Komisi 3. Nah, kemudian melalui DPR itulah kemudian dipilih DPR melakukan sidang kira-kira untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap calon hakim agung yang ada di DPR. Jadi sebenarnya rekrutmen hakim agung itu melibatkan dua lembaga negara. Yang pertama adalah Komisi Yudisial yang melakukan rekrutmen dari awal. Yang kedua kemudian DPR yang kemudian melakukan persetujuan atau tidak persetujuan atau tidak setujuannya terhadap calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Nah, yang kedua berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim tadi itu ada dua hal yang sebenarnya bisa kita ambil pemahaman gitu ya dari frase itu. Yang pertama adalah dalam konteks menjaga berkaitan dengan tindakan kewenangan KAI untuk menjaga tadi itu, maka KAI tidak hanya berwenang untuk melakukan tindakan represif terhadap hakim yang melakukan pelanggaran, tapi juga KAI berwenang untuk melakukan tindakan pembelaan atau tindakan advokasi terhadap hakim yang martabat dan keluhuran, kehormatan dan martabatnya direndahkan oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan dalam sistem hukum, dalam sistem kamu kalau kita mengenal tentang contempt of court gitu ya, tindakan yang merendahkan lembaga peradilan, maka itu sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, walaupun di Indonesia belum ada undang-undang berkaitan dengan contempt of court. Jadi jika misalkan ada masyarakat yang merendahkan martabat hakim, merendahkan kehormatan hakim, maka Komisi Yudisial bisa melakukan tindakan-tindakan, baik itu bersifat mediasi maupun sampai tindakan hukum terhadap pihak yang bersangkutan. Misalkan seperti yang terjadi di kasus di Jakarta gitu ya, di pengadilan ada seorang oknum kira-kira penasihat hukum yang memukulkan ikat pinggangnya terhadap hakim waktu itu, dan itu sangat viral diketahui oleh
masyarakat banyak gitu ya, karena beritanya cukup banyak disiarkan. Nah, dalam hal kejadian-kejadian itu maka KAI akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya advokasi untuk melindungi hakim itu. Baik yang itu bisa bersifat tindakan hukum dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian maupun yang sifatnya mediasi. Begitu juga misalkan ada kata-kata. Jadi ada beberapa yang sudah dikategorisasi sebenarnya oleh Komisi Yudisial terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap merendahkan hakim. Misalkan bersifat perkataan yang merendahkan, misalkan mencaci maki hakim, atau sampai kekerasan, misalkan memukul hakim, atau kemudian intimidasi, misalkan, dan sebagainya. Nah, itu tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai merendahkan gitu ya, merendahkan kehormatan dan keluhan hakim, dan terhadap tindakan-tindakan seperti itu yang dilakukan oleh masyarakat, hakim bisa, Komisi Yudisial bisa melakukan tindakan advokasi terhadap hakimnya, dan itu sudah banyak dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang kedua, selain menjaga kehormatan dan bela hakim, sebelumnya selain menjaga yang dengan cara melakukan tindakan advokasi, Komisi Yudisial juga melakukan penjagaan terhadap para hakim itu dengan cara melakukan program-program yang sifatnya menguatkan kapasitas hakim, terutama dalam hal kode etik. Karena kan begini, hakim itu kan sebenarnya mahkota hakim kira-kira ya. Itu kan pertama tentu dilihat dari putusannya, seberapa jauh kualitas dari putusan yang dibuat oleh hakim itu. Seberapa konsisten antara pertimbangan-pertimbangan hakim dengan putusannya, dengan amarnya. Karena itu sebenarnya yang akan menjadi mahkota gitu ya, penilaian dari seorang hakim, apakah hakim ini betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas yang baik atau tidak. Nah, makanya KY dalam hal ini juga melakukan tindakan-tindakan penguatan kapasitas, misalkan melakukan pelatihan-pelatihan hakim berkaitan dengan perkara-perkara tertentu, misalkan perkara pemilu dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu agar untuk memberikan pemahaman kepada para hakim bagaimana memahami perkara-perkara pemilu. Sehingga ketika menemukan perkara-perkara yang pemilu, misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, hakim bisa memahami perkara itu secara lebih komprehensif, dan kemudian ketika memutus juga bisa lebih mempertimbangkan secara komprehensif dan membuat sehingga amarnya menjadi berkeadilan. Yang kedua juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga tadi itu, ya tentu dengan cara melakukan workshop, pelatihan berkaitan dengan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim. Agar hakim di dalam berperilaku menjadi bermartabat gitu. Dalam berperilaku menjadi terhormat. Karena pedoman kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sebenarnya tidak hanya berlaku dalam kedinasan sebenarnya, tapi juga berlaku di luar kedinasan, misalkan kehidupan sehari-hari hakim. Nah, yang kedua adalah menegakkan. Nah, menegakkan inilah yang sifatnya represif. Jadi ketika misalkan ada hakim ditemui misalkan melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, tentu Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan tindakan yang sifatnya represif. Nah, represif itu dalam artian, misalkan ada masyarakat yang melapor tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan hakim, tentu KY akan melakukan tindak lanjut, gitu ya. Tindak lanjut dengan cara pertama tentu melakukan pemeriksaan, apakah betul laporannya itu memang masuk kategori dalam kategori perbuatan pelanggaran etik. Nah, kalau misalkan itu masuk dalam kategori pelanggaran etik, tentu kemudian KY melakukan pembuktian dengan cara memanggil pelapor, saksi, bukti-buktinya apa, dan kalau terbukti maka baru akan dijatuhkan sanksi. Sanksinya bisa dari ringan sampai berat. Kalau ringan misalkan dengan cara teguran dan sebagainya, kalau berat itu sampai bisa pemberhentian dengan cara tidak hormat. Ya pelanggaran yang
bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial, seperti saya sampaikan tadi, itu tidak hanya berkaitan dengan kedinasan, tidak hanya berkaitan dengan ketika hakim bersidang, tapi juga berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Misalkan, mohon maaf, dalam beberapa pemberitaan sebelumnya, misalkan dikabarkan tentang adanya hakim yang ada hubungan dengan perempuan lain, misalkan. Nah itu, walaupun itu masuk dalam kehidupan pribadinya, maka itu bisa itu tetap dianggap sebagai perbuatan pelanggaran pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Atau juga misalkan pernah ada kasus misalkan hakim dia suka mabuk misalkan atau suka dunia malam misalkan. Nah itu juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan pedoman perilaku hakim. Kenapa begitu? Karena hakim ini kan jabatan yang mulia gitu ya, jabatan yang sebenarnya butuh trust, butuh kepercayaan masyarakat. Jadi kalau misalkan untuk menjaga trustnya tadi itu tentu perilakunya harus dijaga baik di dalam kedinasan maupun dalam keseharian. Jadi gitu. Wah, berarti menarik sekali Bang ya, tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial ini. Bahkan selain daripada dapat melakukan peneguran ketika hakim melanggar kode etik, di sisi lain juga menjaga harkat martabat seorang hakim. Nah, saya Ya. mempunyai satu contoh kasus nih Bang, menarik ketika putusan Mahkamah Agung yang hari ini menjadi sorotan tuh Bang. Nah, ketika ada Ya. misalkan saya memberikan argumentasi kenapa kok putusan Mahkamah Agung nomor 44 tahun 2019 ini terlambat untuk diputuskan tanggal 28. Ini menjadi perbincangan itu Bang. Apakah ketika saya menyalahkan putusan ini, saya juga termasuk merendahkan martabat hakim Bang? Banyak itu Bang, para pakar ahli dan lain sebagainya. Ya. Jadi gini, kalau di kita itu kan memang belum ada undang-undang contempt of court gitu ya. Jadi tidak ada aturan khusus yang mengatur apa yang dianggap merendahkan dan apa yang dianggap tidak merendahkan. Tapi saya kira seperti yang dilakukan oleh para banyak ahli gitu ya, itu kan sering sebenarnya kritik-kritik terhadap putusan Mahkamah Agung itu dilakukan. Dan saya kira sepanjang itu dilakukan secara ilmiah, saya kira itu sah saja sebenarnya. Sepanjang karena yang dikritik itu adalah pekerjaannya gitu, pekerjaannya bukan kemudian sampai menyentuh pada perendahan terhadap martabat dan perilaku hakimnya. Oh, Begitu juga misalkan seperti ada putusan yang dieksaminasi, kan? Putusan yang dieksaminasi itu kan sebenarnya juga putusan yang dikritisi sebenarnya juga. Sepanjang itu betul-betul dilakukan secara ilmiah dan tidak ada penyerangan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakimnya, saya kira itu sah saja, gitu ya. Sah saja, tidak bisa dikategorikan sebagai perendahan martabat hakim. Merendahkan martabat hakim itu ketika misalkan sudah masuk pada kehormatannya, misalkan mencaci maki hakimnya, atau kemudian mengancam hakimnya, atau kemudian misalkan sampai menyerang hakimnya. Nah, itu masuk dalam kategori itu. Tapi kalau di dalam konteks keilmuan, saya kira itu sah-sah saja. Tapi satu hal yang perlu dipahami bahwa dalam mengawasi perilaku hakim, KY sama sekali tidak bisa masuk ke dalam pokok perkara. Artinya, KY tidak bisa menilai berkaitan dengan fakta persidangan, KY tidak bisa menilai berkaitan dengan pertimbangan, dan KY juga tidak bisa menilai berkaitan dengan benar atau tidak benarnya amar putusan. Itu semua tetap melakukan proses peradilan. Yang dilakukan oleh KY adalah bagaimana perilaku hakim selama menyidangkan, atau bagaimana perilaku hakim dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi itu. Siap-siap Bang, terima kasih atas pencerahannya Bang. Terus saya juga melihat juga Abang sendiri kan berada pada susunan di penghubung Komisi Yudisial wilayah Jawa Timur nih Bang. Nah, sebenarnya untuk apa sih Bang adanya penghubung ini, penghubung Komisi Yudisial? Apa sih tugas dan wewenangnya?
Memang harus ya Bang, ada sebuah penghubung komisi yudisial ini Bang? Iya, jadi penghubung komisi yudisial itu sebenarnya ada gitu ya, ada setelah undang-undang komisi yudisial direvisi. Hmm. Jadi iya, jadi kan dari undang-undang nomor 22 tahun 2004 itu kemudian kan direvisi menjadi undang-undang nomor 11. Nah, pasca revisi itu kemudian muncul tentang kewenangan komisi yudisial untuk membentuk penghubung di daerah. Nah, secara de facto pertama kali penghubung di daerah itu dibentuk tahun 2013 dan Jawa Timur adalah salah satu yang dibentuk pertama kali. Tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan komisi yudisial terhadap masyarakat. Karena kan lembaga peradilan itu kan berada di semua kabupaten kota di Indonesia. Artinya potensi pelanggaran hakim, begitu juga potensi perendahan terhadap martabat perilaku hakim itu bisa terjadi di banyak daerah. Bisa berpotensi terjadi di semua daerah. Misalkan ancaman terhadap hakim itu bisa terjadi di seluruh daerah. Begitu juga potensi perbuatan pelanggaran hakim juga bisa terjadi di seluruh daerah. Karena di seluruh kabupaten di seluruh daerah dalam artian kabupaten kota maupun provinsi gitu ya. Karena di seluruh kabupaten kota itu ada pengadilan ya tentu ada hakimnya. Nah, sementara komisi yudisial hanya ada di Jakarta. Sehingga kalau misalkan komisi yudisial itu hanya jadi Jakarta, tentu menyulitkan masyarakat untuk melapor dan lain sebagainya. Karena kan cukup jauh. Memang bisa dilakukan secara bersurat gitu ya, melalui pos misalkan atau melalui email. Tapi banyak juga masyarakat yang kayaknya sih merasa lebih nyaman gitu ya, merasa lebih puas kalau datang langsung. Makanya banyak juga masyarakat walaupun dari daerah berangkat ke Jakarta untuk melapor. Oleh karena itu komisi yudisial kemudian diberi kewenangan untuk membentuk penghubung tadi itu, penghubung daerah. Tujuannya untuk mendekatkan layanan tadi itu, agar masyarakat maupun hakim sendiri ketika ingin melaporkan ke komisi yudisial menjadi lebih dekat, gitu. Tidak harus jauh-jauh ke Jakarta. Jadi itu. Ya Bang, kok saya lihat di penghubung komisi yudisial itu susunannya cuma ada 5 pejabat ya Bang ya? Ada koordinator, ada asisten. Itu bagaimana Bang mengenai susunan penghubungan komisi yudisial? Ada 4. Jadi ada Ada kalau 4. sekarang yang berjalan gitu ya ada 4. Jadi 1 orang koordinator dan 3 orang asisten penghubung. Koordinator penghubung dan asisten penghubung. Nah, ya mungkin memang sebenarnya memang secara personel tentu tidak cukup gitu ya melihat luasnya wilayah. Bayangkan misalkan Jawa Timur ada 38 kota kabupaten ya kalau nggak salah. Ya. Dan paling tidak rata-rata dalam setiap daerah itu ada 2 pengadilan. Dan mungkin hanya beberapa saja yang ada 1 pengadilan kayak Kota Batu misalkan pengadilannya di pengadilan negerinya kalau nggak salah itu dijadikan 1 ke Kota Malang. Ya, PN Malang Bang. Tapi mayoritas kan pengadilan agama dan pengadilan negeri itu kan ada di setiap kota kabupaten. Belum lagi pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi personel memang ya tentu kurang. Tapi mungkin karena ini memang awal gitu ya, tentu namanya lembaga baru kan perlu banyak pembenahan, masih perlu banyak yang dibenahi dan belum tentu tidak bisa langsung sempurna. Jadi mungkin saya perlahan-lahan. Tapi tentu kita tetap dengan kemampuan yang ada, dengan segala yang diberikan oleh Komisi Yudisial terhadap Oh, penghubung. Nah, okay. siap-siap Bang. Jadi sangat menarik Bang, kita mengenal lebih dalam komisi yudisial, kemudian adanya penghubung komisi yudisial untuk sebagai perekat terhadap masyarakat untuk lebih dekat
ketika ada pelaporan dan lain sebagainya, itu sangat bagus sekali Bang dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga menjangkau, karena kan negara kesatuan ini sangat luas Bang, apalagi ada Iya, 34 betul. provinsi dan berapa kabupaten kota. Mungkin itu Bang, terima kasih Bang atas Baik, baik. wawasannya yang telah diberikan di channel Bung FD. Mungkin ada Ya. pesan dan kesan nih Bang, closing statement di channel kami Bang. Dipersilakan Bang. Iya, jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa secara tugas yang diberikan oleh Komisi Yudisial Pusat kepada penghubung itu, pertama adalah Komisi Yudisial bisa menerima laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu ada dua hal. Pertama adalah laporan masyarakat yang dikategorikan sebagai pelanggaran KPPH, itu biasanya laporan terhadap perbuatan pelanggaran perilaku hakim gitu ya, yang terjadi di dalam ruang sidang, tapi sidangnya telah diputus, maupun perbuatan pelanggaran KPPH yang dilakukan di luar sidang, misalkan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, bentuk laporan kedua adalah laporan permohonan pemantauan sidang. Nah, laporan permohonan pemantauan sidang itu laporan yang dilakukan karena di dalam persidangan hakim terindikasi melakukan pelanggaran. Nah, dan sidangnya belum diputus gitu. Dan HKY biasanya memprioritaskan di tahapan-tahapan yang agendanya pemeriksaan saksi. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat misalkan ada dia sedang menjalani persidangan dan di dalam persidangan kok hakimnya ada indikasi melakukan berat sebelah dan lain sebagainya, nah itu bisa disampaikan ke Komisi Yudisial untuk ke penghubung gitu ya, ke penghubung yudisial untuk dimohonkan pemantauan persidangan. Tentu tindak lanjutnya berbeda. Kalau permohonan pemantauan sidang, tindak lanjutnya adalah pemantauan sidang kalau misalkan disetujui. Kalau pelanggaran KPPH, tindak lanjutnya adalah pembuktian. Kalau misalkan memang betul itu masuk kategori pelanggaran KPPH. Nah, tugas yang kedua juga KY Komisi Yudisial juga diberi kewenangan untuk melakukan advokasi terhadap hakim. Jadi selain penghubung ini diberi kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, Komisi Yudisial juga bisa mendapatkan laporan dari hakim sendiri. Kalau misalkan hakim ada yang direndahkan martabatnya oleh masyarakat, misalkan dihina, diancam, bahkan kemudian diserang dan sebagainya, atau difitnah dan sebagainya, nah itu bisa disampaikan ke penghubung Komisi Yudisial. Nanti penghubung Komisi Yudisial yang akan menindaklanjuti ke Jakarta agar kemudian Komisi Yudisial melakukan tindakan-tindakan advokasi terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi dua hal itu bisa disampaikan Komisi Yudisial. Jadi selain masyarakat yang bisa melapor ke Komisi Yudisial, hakim juga bisa melapor ke selain masyarakat bisa melapor ke penghubung Komisi Yudisial, hakim juga bisa melapor ke penghubung Komisi Yudisial. Sehingga posisi Komisi Yudisial ini sebenarnya tengah-tengah untuk menjaga dan marwah lembaga peradilan. Nah, tentu ada tugas lain, misalkan sosialisasi dan lain sebagainya, seperti yang saya lakukan malam ini. Jadi, sebagai closing statement, saya kira monggo bagi masyarakat maupun para hakim sendiri yang kira-kira memang ada sesuatu yang perlu disampaikan ke Komisi Yudisial. Nah, kami di Komisi Yudisial Penghubung Jawa Timur sangat terbuka. Dan itu sudah pernah dilakukan. Misalkan pernah juga ada hakim yang datang ke Komisi Yudisial Penghubung Jawa Timur untuk menyampaikan keluh kesahnya misalkan. Nah, kami juga sangat terbuka. Begitu juga ada masyarakat yang menyampaikan laporannya, kami juga terbuka. Jadi itu. Dan prosesnya nanti tentu semua melalui SOP yang sudah ditentukan oleh Komisi Yudisial secara objektif. Jadi itu saya kira sebagai closing statement. Baik Closing Bang, terima statement-nya kasih. agak panjang ini. Siap Bang. Jadi gitu ya, teman-teman viewers, masyarakat, hakim itu dapat melaporkan ketika ada kejadian ataupun pelanggaran-pelanggaran selama persidangan, bisa dilaporkan melalui Komisi Yudisial, bisa melalui di penghubung Komisi Yudisial yang ada di setiap wilayah-wilayah. Salah satunya adalah wilayah Jatim. Penghubung Komisi Yudisial wilayah Jatim ini sangat terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat maupun dari hakim itu sendiri yang terancam harkat martabatnya. Bang, terima kasih Bang sudah mau berbagi Oke, wawasan tentang baik. Komisi Yudisial Sama-sama. Bang.
Sama-sama. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.